Halo, kembali lagi dengan saya Kalalail, mentor kelas menulis. Nulis aja dulu. Kali ini saya akan memberikan kritik dan saran untuk puisi peserta kelas menulis saya. Yuk langsung saja kita bedah puisinya. Baik, ini dia puisinya. Puisi ini ditulis oleh salah satu peserta dari kelas menulis saya. Judulnya Di Balik Jendela Besi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bait. Sebelum saya memberikan tulisan, mari kita baca puisi ini terlebih dahulu. Di balik jendela besi. Di balik jendela besi itu, wajahmu yang disinari bulan emas sore, tak luput kupandang senyummu, sesuatu di dadaku bergemuruh. Tak lepas dari netraku, setiap langkah yang kau ambil, perasaanku semakin tajam. Mungkin sudah buta dan tuli. Di balik jendela besi itu, sudah tak kutemukan lagi hal yang sama. Keberadaanmu tiba-tiba hilang, di kepalaku tercipta sebuah ruang rindu. Di tempat yang letih ini, ku coba keluar mencari jejak aromamu, tapi hampa yang kutemukan. Kau tak lagi berada di tempat yang sama. Di bulan Oktober yang mulai gerimis, sehabis angin menelisik tubuh kasmaranku, kuhabus kabut yang luruh di wajahku, memeluk sesak tubuh kerinduan di balik jendela besi itu. Nah, itulah puisinya. Mari kita langsung menuju krisan. Di sini saya sudah memberikan beberapa catatan untuk puisi ini. Sebelum kita menuju ke catatan saya sini, mari kita tengok dulu penulisan dari puisi ini. Di sini ada beberapa tulisan yang tidak sesuai dengan Puebi. Di sini ada beberapa tipe atau penulisan yang salah. Contohnya yang saya beri garis bawah ini, di balik ini seharusnya diberi spasi seperti ini, karena ini menunjukkan tempat, bukan menunjukkan pekerjaan atau predikat. Disambung ketika di bertemu dengan predikat atau kata kerja. Selain itu, pasti disambung dengan kata setelahnya. Contohnya ini di balik. Nah, di sini juga ada lagi sesuatu di dadaku. Ku ini seharusnya disatukan dengan kata sebelumnya. Kecuali ketika ku ini berdiri sendiri, tidak melekat ke kata sesudahnya atau kata sebelumnya. Di sini ada lagi di balik ini seharusnya dispasi. Ini juga di kepalaku. Ini di tempat. Ini di tempat. Ini di bulan. Ini di wajahku. Ini di balik. Nah, seperti itu. Pokoknya di itu disambung ketika ketemu dengan kata kerja atau predikat. Selain itu, silahkan diberi spasi, dipisah dengan kata pengikutnya. Baik, kita lanjutkan menuju catatan yang sudah saya buat di sini. Yang pertama, mari kita fokus ke bait yang pertama ini dulu. Mari kita menangkap ide dari satu bait pertama ini. Nah, di bait yang pertama yang saya tangkap di sini, ada gambaran seseorang yang sedang melihat kekasihnya. Bisa saja ini kekasihnya atau bisa saja orang yang disukai. Nah, bait pertama ini menggambarkan seseorang yang sedang melihat kekasihnya atau seseorang yang disukainya itu lewat jendela besi.
Seseorang ini melihatnya dari luar rumah. Bisa jadi jendela besi ini milik kekasihnya ini atau milik seseorangnya ini. Nah, ia melihat wajah kekasihnya itu disinari sinar bulan sore hari. Kenapa sore hari? Karena ini kalau kita perhatikan disinari bulan emas sore hari. Nah, ia juga melihat senyum kekasihnya tadi. Dadanya berdegup jatuh cinta. Meskipun di sini tidak ada kata jatuh cinta, namun kita bisa menangkap maksud dari penulis bahwa dada seseorang tersebut sedang bergemuruh atau berdegup kencang, atau tandanya bahwa dia memiliki perasaan terhadap kekasihnya ini. Bisa jadi ini kekasihnya atau tetangganya yang dia intip melewat jendela besi di rumahnya, dan ia jatuh cinta dengan tetangganya tersebut. Kurang lebih seperti itu ide dari bait yang pertama. Kita menuju bait yang kedua, kita fokus ke bait yang kedua ini. Di bait yang kedua ini, seseorang ini mengamati setiap langkah kekasihnya tadi atau ke tetangganya tadi. Nah, perasaan cintanya itu semakin tajam, bahkan dirasa seperti cinta buta. Dari mana kita tahu cinta buta? Kita lihat di sini ada perasaannya si aku itu semakin tajam dan bahkan seakan-akan itu sudah buta dan tuli, atau artinya seperti sebuah cinta yang buta. Nah, seperti itu kurang lebih dari isi dari bait yang kedua. Yang bait ketiga, suatu hari seorang ini sudah tidak melihat kekasihnya atau tetangganya tadi dari jendela besi rumahnya. Nah, kekasihnya itu pergi, entah kemana. Lalu seseorang atau si aku ini pun rindu. Nah, dari bait ketiga ini kurang lebih inti atau idenya seperti ini. Bait keempat, baitnya. Maaf, ini bait keempat. Nah, seseorang ini ceritanya itu jenuh. Ia lalu keluar mencari jejak kekasihnya atau tetangganya tadi yang pergi, tapi tidak ia temukan. Kekasihnya tadi itu sudah tidak di tempatnya lagi, mungkin pindah rumah atau sudah pergi merantau kemana, atau pindah sekolah, atau melanjutkan sekolah di luar kota. Nah, di sini tidak dijelaskan. Intinya itu si aku atau seseorang itu mencari-cari jejak tetangganya tadi atau kekasihnya tadi. Yang bab kelima, yang terakhir, yang bait kelima. Nah, di bulan Oktober ceritanya itu seseorang ini atau si aku ini pasrah dan hanya bisa merasakan kerinduannya seorang diri. Karena ceritanya mungkin si aku mencari jejak tetangganya tadi itu nggak ketemu. Jadi dia cuma bisa pasrah dan hanya bisa menanggung kerinduannya seorang diri, mungkin di rumah. Nah, seperti itu ide dari bait ini. Baik, mari kita temukan kata-kata kuncinya terlebih dahulu untuk kita peringkas puisi ini, 5 bait ini. Mari kita peringkas dengan mempertahankan kata kunci yang dimiliki oleh puisi ini. Kata kunci yang menonjol. Di sini yang saya lihat yang menonjol ada beberapa, yaitu di balik jendela besi, bulan emas sore, senyum, dada, rindu, Oktober, angin menelisik tubuh kasmaran. Di sini menurut saya frasa dan kata-kata ini cukup kuat dan sayang jika dihapus atau dihilangkan, karena yang saya rasakan beberapa frasa dan kata-kata ini adalah yang menurut saya paling menarik dari beberapa bait ini. Nah, coba kita pertahankan beberapa frasa dan kata ini. Nah, di sini saya sudah meringkas baris dan frasanya dengan menghilangkan beberapa. Bahkan satu bait ada yang saya hilangkan. Di sini bait kedua ini saya hilangkan semuanya.
karena menurut saya informasi di sini itu bisa diperingkas atau bahkan menurut saya tidak diperlukan. Nah, mari kita lihat dulu ringkasan atau perbaikan dari saya seperti ini. Dari balik jendela besi itu, keemasan bulan sore jatuh di wajahmu, senyummu mekar dan dadaku bergetar. Di bulan Oktober, hujan mengetuk pintu, membawa surat kepergianmu dan menelisik tubuh kasmaranku. Nah, di sini saya hanya menggunakan 2 bait saja. Kenapa? Karena bagi saya di sini hanya ada 2 peristiwa yang penting. Di sini saya meringkasnya menjadi 2 peristiwa saja, di mana bait pertama ini menunjukkan peristiwa saat si aku tadi, seseorang tadi jatuh cinta. Nah, yang kedua, bait yang kedua ini menunjukkan peristiwa saat si aku tadi itu ditinggal pergi cintanya tadi. Nah, sebenarnya puisi ini memang nampak terlalu sederhana dan ringkas, karena hanya mengandung peristiwa yang singkat. Artinya, puisi di atas sebenarnya bisa ditambahi lagi dengan peristiwa yang harusnya juga menarik. Karena saya hanya meringkas dari puisi ini, maka saya tidak menambahi peristiwa lain yang tidak terdapat di puisi aslinya. Kalau yang saya lihat di sini sebenarnya ada 3 peristiwa. Pertama, ketika si aku itu melihat wajah tetangganya dan langsung jatuh cinta. Namun tiba-tiba tetangganya itu pergi. Nah, si aku di sini berusaha mencari-cari tetangganya tadi pergi kemana. Namun peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiganya si aku pasrah karena tidak menemukan jejak dari tetangganya tadi. Akhirnya si aku ini hanya bisa menanggung kerinduannya seorang diri. Namun menurut saya perjuangan dari si aku mencari jejak ini sangat buang-buang atau tidak diperlukan bait yang ini, karena di sini juga tidak dijelaskan si aku ini keluar mencari jejak aromamu, tapi hampa yang kutemukan. Di sini kan ngapain mencari-cari, dan caranya itu seperti apa? Mencari jejak aromamu itu kan kalau kita bayangkan seakan-akan seperti hewan, seperti anjing yang mengendus-ngendus jalan menggunakan indera penciuman, mencari jejak aroma yang ditinggalkan seseorang, dan akhirnya pun hampa yang ditemukan. Kalau kita bayangkan tidak puitis, tidak berkesan, malahan seperti angan-angan atau bayangan yang tidak natural. Kalau kita praktekkan di kehidupan nyata, nampak tidak natural dan tidak realistis. Oleh karena itu, saya hanya mengambil 2 peristiwa yang penting saja, yaitu peristiwa ketika si aku itu dadanya bergetar karena melihat senyum mekarnya tetangganya tadi. Namun di bulan Oktober berbarengan dengan hujan. Nah, seakan-akan itu hujan itu mengetuk pintu rumah si aku, membawa surat kepergian kekasihnya tadi atau tetangganya tadi. Dan hujan tersebut sekaligus surat tersebut menelisik tubuh kasmaranku, atau dalam arti si aku ini tubuhnya sedang kasmaran, di mabuk asmara, atau bisa dibilang juga menanggung rindu tadi. Walaupun tidak mengatakan bahwa si aku itu rindu, namun di sini ada kata kasmaran bahwa si aku itu sedang di mabuk asmara sendirian. Kita bisa membayangkan perasaan si aku bahwa si aku ini sedang rindu. Nah, namun jika puisi ini ingin diperbaiki lagi, sebenarnya kalau saya lihat 2 bait ini memang terlalu singkat, belum terlalu berkesan. Misalkan ingin diperbaiki lagi, coba temukan peristiwa yang lebih menarik. Jadi bukan hanya peristiwa si A jatuh cinta karena melihat wajah si B di jendela rumahnya, lalu suatu hari si B tiba-tiba pergi dan si A pun sedih menanggung rindu. Nah, ini kan kalau kita ceritakan secara sederhana, secara gamblang seperti ini saja kan nampak tidak menarik, apalagi dibikinkan puisi seperti ini. Sebaiknya
tangkap peristiwa yang kalau peristiwa tersebut ditafsirkan pun bermakna. Peristiwa yang misalkan dijabarkan itu bermakna. Jadi tidak hanya pengalaman-pengalaman sekilas yang terlalu cepat dan berangan-angan seperti ini saja. Di sini saya juga tidak memakai kosakata abstrak sama sekali. Bisa kita lihat di sini semua katanya konkret. Daripada memakai bahasa abstrak, lebih baik membuat frasa yang mengandung metafora saja. Nah, di sini kan saya tidak banyak atau bahkan tidak ada ya ini bahasa yang abstrak. Saya lebih mengutamakan frasa-frasa dan metafora. Di sini seperti senyummu mekar, keemasan bulan sore hari jatuh di wajahmu. Ini kan metafora. Hujan mengetuk pintu. Nah, ini kan metafora. Personifikasi bahwa seakan-akan hujan itu bisa mengetuk pintu sebagaimana orang. Hujan ini seakan-akan bisa membawa surat. Nah, di sini kan saya lebih menggunakan metafora daripada menggunakan seperti ini. Yang saya beri warna kuning ini keberadaanmu, ruang rindu, aromamu, hampa, kerinduan, ini kan terlalu abstrak. Ini kan hanya seperti di angan-angan saja, tidak konkret. Daripada memakai kosakata abstrak seperti ini, lebih baik ciptakan saja frasa-frasa yang baru, frasa-frasa yang kita ciptakan sendiri, frasa-frasa yang sederhana namun baru dan segar. Tidak masalah menggunakan metafora, bisa personifikasi seperti ini tadi. Nah, seperti itu. Silahkan jika ingin di screenshot 2 bait ini perbaikan dari saya. Dan ini puisi aslinya. Silahkan di screenshot jika ingin dibandingkan lagi dan dipelajari lagi di rumah. Oke, jangan lupa kalau teman-teman ingin bergabung di kelas menulis saya, bisa langsung klik di link deskripsi gratis. Kalian bisa belajar puisi dan cerpen. Nah, ini contohnya. Ini kelas nulis aja dulu yang ke-6. Di sini kalian akan diberikan materi puisi dan cerpen dan ada tanya jawab yang akan langsung dijawab di sini di grup. Ini grupnya tidak akan tercampur oleh chat karena grupnya khusus, hanya admin saja yang bisa komen. Jadi tulisannya ini, tanya jawabnya bisa kalian baca kapanpun kalian mau. Silahkan klik link di deskripsi jika ingin bergabung gratis. Jika ada yang ingin mengirimkan puisi atau cerpen untuk diberikan krisan, juga bisa mengirimkannya melalui email ke kalalail96@gmail.com. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.